Bapak Ibu jemaat sekalian, pemuda remaja dan anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Namun sebelum saya membacakan susunan acara yang sudah ada, saya undang kita semua menyanyi Terpujilah Allah. Allah hikmatnya bentuk dunia jemaat, seri putranya mengangkat puji dunia, bergema berganya dapat hikmatnya. Baiklah, malam ini lansia jadi pemeran utama, kecuali DP pembawa kajian. Nah, lansia minta bantuan dari calon belajar banyak tampil. Baiklah, susunan acara ibadah kolom 11 pada hari ini Selasa 9 April 2024 yang bertempat di keluarga Maniratul. Susunannya adalah sebagai berikut. Pembukaan ucapan selamat datang, menyanyi dan berdoa khusus untuk kajian nanti akan dibawakan oleh kekasih Ibu Yani Paroba Timkuan. Selanjutnya ibadah kajian akan dinonas kita kami 24 ayat 36 sampai 49, dan setelah ibadah doa khusus untuk kajian dilanjutkan dengan ucapan terima kasih akan dibawakan oleh yang terkasih Ibu Evi Sendong Panderaki. Oh, masih ada. Setelah penutup ada informasi pelayanan kolom dari pelayan khusus, dan terakhir sambutan keluarga. Demikian saya berdoa untuk kalian. Halo, puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita boleh ada di tempat ini sebagaimana kita bisa saja atau kebiasaan setiap hari Selasa. Namun kita yakini, imani dan aminkan bahwa kalau kita ada di tempat ini merupakan satu keterpanggilan iman bagi setiap pribadi dan keluarga kita masing-masing. Oleh dari sebab itu, marilah kita semua akan mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita agar supaya ibadah pada malam hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Untuk itu saya undang kajian kita pada malam hari ini, dia yang berkata, hai bangkit bagi Yesus, dan kalimat seterusnya, hai bangkit bagi Yesus, anjurkan hadirat dan jangan menyerah, dengan semakin jauhlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang maha baik, maha kami jemaat-Mu dan berterima kasih memberi kami kesempatan amat kami yang sudah Engkau utus Nona sebagai mahasiswi teologi yang pada malam hari ini telah berserah dari bibirmu antero tubuh jiwa dan pelayanan ini seturut dengan yang kami naikkan kepadamu di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus yang mati dan telah bangkit. Kami serahkan karir kami, ibadah kami ini. Amin. Mari kita tunduk sejenak dan kita meminta Roh Kudus dari Tuhan untuk menghabiskan kita ini.
Ibadah persekutuan Jemaat Kolom 11 Tumim Firdaus Rosa Khairani 2 di saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Sekaligus doa pembacaan Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengan doa. Yesus penebus orang dan jalan terus. Yesus orang lain kau jalan terus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berkata dalam dengan berbagai kondisi kehidupan kami datang ke hadirat-Mu untuk baik itu sengaja, namun di dalam setiap hari-hari kami sadar bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu. Ya ampunilah bacaan kita terdapat dalam Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Sekali lagi 36 sampai 49. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya membaca ayat yang genap dan saudara-saudara membaca ayatnya. Dengan perikop, Yesus mendapatkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu ikan goreng. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Rasul. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dari semuanya ini. Sebelum khotbah diundang kepada seluruh lansia untuk membawakan puji-puji. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Damai di hati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita waktu untuk menikmati persekutuan ibadah pada saat ini. Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Ia benar-benar bangkit dari antara orang mati? Atau bagaimana keadaan tubuhnya ketika Ia bangkit? Apa buat kita mempertanyakan atau meragukan Yesus Kristus bangkit dari antara? Hanya ditemui fakta bahwa kita sebagai umat yang percaya, kita perlu memperkuat Ia bangkit. Penginjil Lukas memberitakan dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49, setelah itu yang terkunci karena mereka takut kepada ke Simon, dan kedua
Tapi ternyata membuat para murid-murid terkejut, takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ketakutan membuat para murid tidak mampu melihat Yesus. Ketakutan dapat menyertai dan memperingati mereka. Menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ke segala penjuru dan Tuhan turut. Dari firman ini disampaikan kepada kita. Yang pertama, peristiwa Yesus mendapatkan diri kepada semua murid dengan memperlihatkan kaki dan tangan. Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup, orang mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya." Dan yang kedua, kebangkitan dan penampakan Yesus mengubah keraguan menjadi kepastian. Karena itu diingatkan buat orang semua, jangan kurang ragu, jangan kurang bimbang, dan jangan kurang takut. Takut itu berarti tanda orang tidak percaya kepada Tuhan. Maka serahkanlah sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan, Dia yang akan atur dan tentukan langkah hidup kita. Dan yakinlah ada jaminan penyertaan kuasa Roh Kudus. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebaru, roh nyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Karibu, Persembahan sambil memberi kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Banyaknya yang kasih teristimewa dan abadi, berikanku telah kau abadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan untuk boleh berkumpul dalam persekutuan ibadah untuk memuji dan menyembah-Mu. Firman Tuhan, kami telah membaca dan firman Tuhan yang akan selalu menuntun kami untuk menjauhi hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan dan sebaliknya. Pada hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa buat keluarga yang ada di tempat ini, yang di dalamnya ada keluarga yang selalu menjadi bagian di dalam kehidupan. Kiranya juga Tuhan selalu kami juga berdoa buat Ibu Els yang pada kami juga berdoakan bagi gereja, buat kami semua Tuhan yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan berikan ketetapan hati agar kami selalu ingin bersekutu dengan Engkau. Senantiasa memberikan rasa syukur lebih banyak, tetapi kami mengingat Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 300.
187, ku heran Allah mau memberi. Rahmatnya padaku dan Kristus sudi menebus yang baikku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku jaga yang ku taruhkan hingga Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga di tempat ini, keluarga Langi Ratu dan Ratu Oro, dan menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita berdoa kita berdoa. Tuhan Allah yang berkata dalam firman surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat dan tuntunan persekutuan pada kolom 11 pada malam hari ini boleh terlaksana dengan begitu baik. Pada saatnya Tuhan kami mau berdoa buat kami yang telah melayani kami pada malam hari ini. Kiranya Kau memberkati dia dalam tugas tanggung jawab pelayanannya, dalam studi, dalam keluarga, dalam pelayanan. Kau memberkati itu semua. Dan kami juga membukakan pintu rumahnya untuk kita beribadah. Mulai menjadi doa kami ya Tuhan, untuk dosa kami dan Yesus. Amin. Puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan tuntunannya ibadah kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan begitu baik. Bersama guru yang hadir dan keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari Sujita Tampi yang telah memimpin berlangsungnya ibadah kolom pada malam hari ini keluarga. Dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga di tempat ini yang telah membukakan pintu rumah mereka untuk kita semua beribadah pada malam hari ini. Dan mengatasnamakan keluarga di tempat ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh yang hari ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan Terima kasih kepada Kadin, Pembudi Datang, juga kepada pemuda Kristo Tangentengan yang sekaligus sudah membawakan doa untuk Kadin. Terima kasih. So mantap ya, seorang pemuda-pemudi ini so semakin Tuhan akan terus melepaskan langkah-langkah kehidupan mereka ke depan. Pelayanan di kolom. Yang diberkati Tuhan, tentunya puji Tuhan kita semua boleh mengikuti ibadah kolom pada malam hari ini bersama dengan keluarga Langi Ratu dan Ratu Oro yang sudah dilayani oleh calon pendeta dan lansia. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak kepada calon pendeta kita Tampi, Kristo Batang Lansia yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah kolom di malam hari ini. Nanti juga memberkati kita semua untuk ibadah kita. Pada hari Selasa mendatang sesuai dengan jadwal bertempat di rumah keluarga Sendo Panelaki. Dan di situ saya melihat koordinator ibadah pria pembapa dan yang akan memimpin Pak Agus Loran Sendo. Kalau boleh Pak Agus kasih Pak Kristo supaya dorang ambil bagian. Kita baru Kristo, dorang calon-calon pendeta. Boleh. Nah, jadi pada Selasa depan ibadah Pak keluarga Sendo Panelaki akan dipimpin oleh Kristo Takenengan sebagai calon pendeta. Dan juga disampaikan kepada kita mendapat kupon makanan dari tim kerja hari-hari besar gerejawi Jemaat Via Dolorosa yang diketuai oleh Ibu
lihat Palang Sendo Lagarians. Jadi kalau boleh ada 20, setiap kolom 20 lembar. Kalau boleh setiap keluarga ambil 1. Akar dan ada ayam. Jadi tinggal memilih. Dan selambat-lambatnya itu uang akan disetor tanggal 26, berarti tanggal 25 sudah disetor kepada diaken. Nanti diaken yang setor ke jemaat. Ini kupon saat ini berada pada Ibu Eti. Nanti Ibu Eti mau kasih berjalan. Penyampaian berikutnya adalah kolom 1 sampai 36 telah melaksanakan puasa diakonal dan ada di kolom-kolom sudah mendapat beras 10 kilo dan untuk kolom apa Ibu Evi bilang, Ibu Parau bantu. Silakan datang di depan untuk menerima diakonia. Foto-foto. Mantap. Saya akan membacakan keuangan yang ada di kolom akhir Maret, belum terhitung dengan April ya, ini akhir Maret, berjumlah Rp841.500. Itu saldo akhir Maret. Partisipasi keluarga dalam setiap ibadah kolom berjumlah Rp1.160.000. Ini ada 3 ya, Januari, Februari, Maret, belum sempat difotokopi minggu yang akan datang. Ini sudah di print. Ada Upah Pidin Alo yang selalu membantu dalam pelayanan yang ada di kolom. Baprin buat ini keuangan tidak mau bayar. Tuhan Yesus memberkati keluarga ikut. Pak Penatua sampai saat ini belum tiba di rumah sebab masih dalam perjalanan. Karena dari Kota Mobagu berapa jam, jadi masih dalam perjalanan. Hanya itu penyampaian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Kami hati Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Untuk persekutuan ibadah Epo Papa di minggu berjalan ini, besok hari Rabu bertempat di keluarga Mongila Lawena. Dan tadi Bapak Camat Tora. Demikian penyampaian. Terima kasih. Nanti di keluarga sobek lagi. Hari apa? Hari Senin minggu depan. Oh, nanti diinformasikan. Oh, keluarga Mengila Renas Joshua, pemuda Joshua. Kami akan memberikan ucapan terima kasih dari saudari Tita Tampi. Silakan Tita Tampi untuk berdiri. Beli kotak. Ya. Pertama atas nama tim kerja mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat kolom 11 yang sudah memberi bantuan berupa beras, mungkin telur, ada yang super mie dan minyak goreng yang telah kami bawa ke hati Tuhan. Jadi kami tidak bisa sempat menyebutkan satu persatu siapa yang menyumbang, bagian pencatatan berupa pada seluruh keluarga konsulat yang sudah membantu kami tim untuk membawa bantuan ke panti asuhan. Atasnya motivasi seluruh anggota jemaat, di mana kami sudah mengadakan D88
Bahwa tiap orang punya kehidupan yang nggak bisa tetap Paul juga tuh di situ lihat tetangga begini dari di atas tuh lain. Jadi bersyukur program kita bisa berjalan dengan baik sehingga ada untuk hiasan pasca perbaikan tadi sudah lampu sudah menyala semua dan 2 hari mati lampu tentang konsulen tanggal berapa itu apa orang tolong mesti mau berpartisipasi menjadi ada bikin dia kurang bagus dari ini tidur di sana baru mungkin kami dari tim kerja akan berpartisipasi dan yang terakhir dari tim kerja sangat untuk tim kerja dalam rangka Natal kiranya respon dari anggota jemaat kami itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Kristo yang telah memberikan persembahan untuk Kaskolom. Dia ada ikut studi tour sebesar Rp200.000 untuk kota Kaskolom. Terima kasih banyak. Dan juga tentunya kami tepuk tangan dulu sama Kaskolom. Terima kasih Kristo, Tuhan Yesus memberkati. Juga tentunya tak lupa juga kami sebagai Persus keluarga Waluko Suheriati yang selalu membantu bahkan jemaat sekalian hadir dalam majlis. Terima kasih banyak atas pemberian dari seluruh jemaat keluarga Waluko Suheriati. Tuhan Yesus memberkati keluarga Waluko Suheriati, memberkati jemaat Kolom 11. Terima kasih. Dalam kasih sayang dan anugerah-Mu yang telah memerdekakan kami, maka kami mengucap syukur di persekutuan bersama dengan keluarga Langit Ratu dan Ratu Oro. Dan keluarga juga sudah menyiapkan kami makanan, minuman untuk kami nikmati, maka kami semangat baru dan kesehatan kami semakin disempurnakan oleh Tuhan. Kami menyambut berkat-Mu hanya Yesus. Amin. Di poli jam 3.